Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis laporan tahunannya, di mana kita bisa melihat ya di sini mengenai laporan posisi keuangan PT Pelatima Nusantara, di mana kita melihat di sini total asetnya ini ya pada tahun 2019 dia 13,03%. Kenaikan itu mengalami kenaikan ya yang disebabkan oleh adanya pada aktiva lancar maupun aktiva tetap ya. Hal itu mengindikasikan bahwa pada tahun 2020 perusahaan telah melakukan perluasan usaha untuk meningkatkan aktiva lancarnya untuk mendukung peningkatan penjualannya. Jadi di sini dia mengalami peningkatan sebesar 13,03%, dan kita juga bisa melihat di liability-nya ya, total liability-nya ini dia juga mengalami pada dari sisi neraca tahun 2020 ini utang dan modal perusahaan juga mengalami peningkatan dalam jumlah yang sama ya, dengan peningkatan aktiva 13,03% ini ya. Hal itu bisa disebabkan karena perusahaan mendanai kegiatan perluasan usahanya. Dan kita juga melihat di sini mengenai cara menghitung ROE ya. Dimana cara menghitung ROE ini laba bersih dibagi rata-rata ekuitas ya. Ini adalah laba bersihnya ya. Dimana kita bisa melihat di sini laba bersihnya sebesar segini ya. Dari PT Timah ini ya. PT Pelatima ini. Dan rata-rata ekuitasnya ini di sini kita bisa melihat ya, total ekuitasnya segini. Jadi ini kita tambah lalu kita bagi 2. Ketika kita sudah bagi 2, maka hasilnya seperti ini ya. Jadinya return on equity PT Pelatima Nusantara tergolong normal ya, dengan kelebihan dari 5,78%. Kita lanjut ke ROA. Di sini ROA ya, laba bersih ditambah beban bunga ya, dikurangi dikali pajak PPh-nya ya. Terus dibagi rata-rata aset. Nah, di sini kita melihat tadi ya laba bersihnya segini dan beban bunganya yang ini ya. Ini beban, ini adalah biaya keuangannya ya segini. Kita ambil di sini. Terus ketika kita sudah dapat, kita bagi ya. Kita kali dengan PPh-nya tadi ya. PPh-nya tadi ini ya 0,78 ya. Jadi hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini ya. Berdasarkan hasil perhitungan ini, maka ternyata PT Pelatima ini laba bersih lebih sedikit ya dari tahun lalu, tetapi soal efisiennya ini jelas lebih menguntungkan ya. Lanjut kita ke laba kotor ya, dimana laba kotor ini dibagi dengan laba bersih. Laba kotornya di sini ini sebesar segini ya, dan laba bersihnya yang ini tadi ya. Laba bersihnya mana ya tadi ya, laba bersihnya ini ya. Jadi laba kotor dibagi laba bersih, maka ini adalah sebesar laba kotor PT Pelatima adalah sebesar
359,85%. Lanjut ke net profit margin. Di sini cara hitungnya laba tahun berjalan dibagi penjualan bersih. Dimana kita bisa melihat laba tahun berjalan ini sebesar segini ya, laba bersihnya, dan penjualan bersihnya di sini. Penjualan bersihnya mana ya, penjualan bersih. Ini penjualannya sebesar segini ya. Jadi ketika kita hitung tadi laba bersih dibagi penjualan bersih sebesar ini, maka hasilnya ini ya, dari PT Pelatima ini bernilai sangat kecil ya. Pengeluaran biaya dari PT Pelatima ini sangat buruk ya. Sebesar 1,878%. Terus kita lanjut ke DER, dimana di sini DER ini total liabilitas dibagi total ekuitas. Total liabilitasnya kita lihat di sini ya, total liabilitas di sini ya. Total liabilitasnya sebesar segini ya. Terus total ekuitasnya segini. Nah, total liabilitas dibagi dengan total ekuitas hasilnya segini ya. Jadi nilai DER dari PT Pelatima adalah 1,7265 kali atau 172,65%. Ini adalah DER dari PT Pelatima. Sekian dan terima kasih penjelasan dari saya tentang analisis laporan tahunan PT Pelatima.